badan usaha milik desa ini punya kewajiban untuk membuat suatu pelaporan, yaitu salah satunya adalah laporan keuangan. Ya. Pak Andi bisa next slide, Pak Andi. Ya. Nah, jadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh badan usaha milik desa adalah menyusun laporan keuangan. Oke, Bapak dan Ibu, laporan keuangan seperti apa sih yang dimaksud? Nah, mestinya kalau kita bicara laporan keuangan, nanti kita akan bicara laporan keuangan yang dihasilkan dari sebuah sistem informasi atau yang sering kita kenal sebagai akuntansi, gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, di dalam Permendes 4 tahun 2015 sudah sangat jelas bahwa sebagai pengelola badan usaha milik desa, maka wajib melakukan pertanggungjawaban kepada pemilik dan salah satu pemiliknya adalah kepala desa. Gitu. Jadi karena badan usaha milik desa ini kan dimiliki oleh desa dan masyarakat. Nah, jadi wajib membuat suatu pelaporan sama seperti kita pada dasarnya kalau kita diberi amanah, diberi sesuatu. Maka kita wajib mempertanggungjawabkan kepada yang memberi amanah. Ini sebetulnya ketentuan ini adalah sangat-sangat lazim, sangat-sangat umum gitu ya. Jadi wajar kita diberi amanah, maka Bapak dan Ibu wajib menyusun suatu pertanggungjawaban gitu ya. Nah, namun demikian Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau kita bicara laporan keuangan itu tidak hanya sebagai pertanggungjawaban, tapi manfaat dari laporan keuangan itu cukup banyak gitu ya. Kalau kita bicara manfaat laporan keuangan tidak hanya sebagai akuntabilitas ya, tidak hanya sebagai pertanggungjawaban tadi Bapak dan Ibu, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang oleh Bapak dan Ibu lakukan, namun juga ada manfaat lain ya. Manfaat lain salah satunya adalah bagi manajemen. Karena manajemen punya data, punya informasi, maka manajemen juga bisa menjalankan fungsi manajemen dengan lebih baik. Jadi kalau kita bicara fungsi manajemen, yaitu mulai dari perencanaan, planning, organizing, gitu kan ya, actuating, controlling, gitu kan ya. Jadi kita bisa menjalankan itu. Jadi seperti itu. Nah, ini juga sebetulnya Bapak dan Ibu, kalau kita bicara manfaat pelaporan keuangan tidak hanya bermanfaat bagi manajemen, tapi juga bermanfaat bagi bagi masyarakat untuk transparansi. Jadi kita ingin memberikan informasi yang secara terbuka kepada kepada masyarakat, kepada stakeholders. Nah, memang kalau kita bicara manfaat laporan keuangan ini adalah manfaat secara umum ya, tidak hanya di di desa, di badan usaha milik desa, tapi ini secara umum bahwa laporan keuangan ini bermanfaat seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa Bapak dan Ibu punya data sehingga Bapak dan Ibu bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan evaluasi kinerja gitu ya. Bisa melakukan evaluasi atas apa yang Bapak dan Ibu lakukan, sehingga secara umum memang manfaat laporan keuangan atau peran laporan keuangan itu bisa dilihat dari 4 manfaat: akuntabilitas, manajemen, kemudian transparansi, dan evaluasi kinerja. Ini jadi Bapak dan Ibu menyusun laporan keuangan tidak hanya untuk memenuhi akuntabilitas seperti tadi disebutkan di Permendes atau juga di PP 11 tahun 2021 gitu ya. Nah, itu juga sama itu. Jadi pada prinsipnya sama gitu ya. Jadi manfaat laporan keuangan itu adalah seperti ini Bapak dan Ibu.